Sebelum Anda semua mendengar isi video ini, tolong bantu like dan subscribe agar channel ini berkembang. Terima kasih. Para murid, para santri, dibuatkan video untuk sedikit pengetahuan tentang sejarah. Video pertama ini menerangkan sedikit bahasa, karena bahasa itulah yang akan diterangkan menjadi cerita-cerita dan kalimat-kalimat yang di dalam kitab Al-Quran. Nanti bisa dibantah dengan penemuan yang lain. Nanti yang membantah guru, nanti akan guru buktikan. Satu contoh begini. Setelah Mojopahit itu tumbang, penanggalan diambil, kitab-kitab yang dari Jawa diambil, disusunlah agama baru. Nah, agama baru itu semua mengambil dari bahasa yang ada di Islam Aboge. Ini nanti dipertanggungjawabkan di depan peradilan. Nah, yang dari Arab pun kalau cerita itu nanti kita cross check di depan peradilan. Makanya tidak lama nanti guru akan minta pertanggungjawaban Departemen Agama, terutama Majelis Ulama Indonesia. Tidak lama semoga nanti terjadi. Untuk menyikapi cerita itu, maksudnya begini. Ada kan cerita atau lagu atau syair yang di Jawa, katanya yang dibuat Sunan Kalijogo, kan betul. Saya buka sedikit aja ya, coba. Leri ler, tandure wis sumilir, tak ijo royo tak sengguh temanten anyar. Are angon, penek no blimbing kui, lunyu penek no kanggo sangu mengko sore. Saya buka sedikit aja. Masyarakat tidak mengerti, padahal itu dulu itu wahyu dari tatanan yang dibuat dan wahyu atau kalam yang ditangkap dari beliau Kanjeng Sunan Kalijogo, sehingga tertuanglah, ditulislah kalimat seperti itu. Yang dimaksud lir ilir tandure wis sumilir, itu ada yang ditanam, ada yang ditandur, ada permulaan. Nah, yang dimaksud permulaan itu banyak tidak ngerti. Ahli-ahli syair, orang-orang gotak-gatik bukan. Yang dimaksud tanduran itu berupa agama Islam itu. Makanya agama Islam itu dibuat oleh beliau. Ada Sunan Kalijogo, ada Raden Pata, ada Sultan Agung. Lah agama itu diibaratkan padi. Itulah yang dimaksud tandur seperti manten anyar. Makanya sesuatu yang baru. Nah, ini nanti apa yang diterangkan guru ini harus dibuktikan. Guru pun akan membuktikan di depan peradilan, di depan seluruh umat, khususnya bangsa Indonesia. Tapi sebaliknya ke depan Departemen Agama dan Majelis Ulama Indonesia harus mempertanggungjawabkan di depan peradilan yang benar yang mana. Itu kalau tidak terbuka, kalau belum ketemu titiknya, itu nanti permasalahan berlanjut. Nah, itu poinnya begitu. Terus ada lagi kalau tidak percaya. Ini satu contoh. Di dalam kitab sebelum membaca Al-Quran, coba ya, Al-Quran itu kan 30 juz. Untuk memulai membaca sebelum Bismillahirrahmanirrahim di Al-Fatihah ada kalimat ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, itu apa hubungannya dengan bahasa atau lagu-lagu atau syair yang ada di Indonesia? Padahal menurut cerita, menurut sejarah dalam pembelajaran agama Islam itu katanya adanya buatan kalimat dari ada yang mengatakan Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki punya bahasa sendiri, Imam Hambali punya sendiri, Imam Hanafi, Maliki itu punya sendiri-sendiri untuk memulai pembukaan itu. Sebenarnya tidak. Sebenarnya dari inti kalimat ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu dari cerita.
kemarin yang diulas guru dari bunyi-bunyi atau syair. Apa itu guru? Tok tok mentok ono kandang wae enak-enak ngoro ora nyambut gawe mentok mentok mung lakumu angi sini ono kandang wae mentok. Nah, dari cerita itu sebagai simbol kehidupan dituanglah dengan kalimat-kalimat itu. Nah, nenek moyang kita dulu setelah orang-orang pribumi yang dari Islam diabuke, Islam abangan kalau orang sekarang mengatakan, itu kalau melihat orang-orang yang mengikuti jejaknya Raden Pata, mengikuti kerajaan dari Demak, mempunyai perilaku kayak mentok, makanya nenek moyang kita memberi sindiran seperti itu. Makanya disimbolkan dengan baju putih. Nah, yang disimbolkan baju putih itu dimanapun seperti hewan mentok itu selalu membuat kotor dimanapun itu loh. Nah, itu terjadi sampai sekarang dan sampai akhir zaman ini kalau tidak dibuka. Makanya mentok itu kalau berjalan disimbolkan megal-megol, selalu menutupi kebusukannya, selalu menutupi keburukannya, menutupi aibnya dengan dalilnya, dengan bajunya. Itu sudah 1000 tahun lebih karakter itu. Lah akhirnya untuk menceritakan itu dibuatlah kalimat ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, itu nanti ada hubungannya. Makanya itu nanti kalau diuji atau kiai atau ulama yang ada di Indonesia kalau itu mengatakan buatannya Syafi'i, Hambali, Maliki, kita uji. Cara ujinya bagaimana? Mudah. Begini cara ujinya. Kalau diartikan a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu kan dikira bahasa Arab. Kalau diartikan dengan bahasa Indonesia, saya berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Semua sudah mengakui bahasanya begitu. Sekarang kalau mau diuji caranya begini. Kalau toh itu satu kalimat, bagaimana cara mengoperasionalkan kalimat itu? Dari cerita, dari arti, saya berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bila diterangkan ada setan yang terkutuk, ataukah semua setan itu pasti terkutuk? Ataukah ada setan yang tidak terkutuk? Nah, karena aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Satu. Terus jenis godaan setan itu bentuknya kayak apa? Sedangkan godaan di dunia bagi manusia hidup banyak. Ada godaan materi, ada godaan suami, ada godaan istri, ada godaan ekonomi, ada godaan wanita nakal, ada godaannya pelacur, ada godaannya teman. Nah, coba nanti bagaimana kalau yang ngaku-ngaku ulama, ngaku-ngaku kiai dengan metode-metodenya. Bagaimana cara membedakan godaannya setan, godaannya jin kafir, godaannya jin Islam, godaannya wewe gombel, godaannya selingkuhannya, godaannya pelacur. Bagaimana untuk membedakan itu? Nah, kalau sudah tahu jenis godaannya, terus lantas cara berlindungnya kepada Allah bagaimana? Apa hanya cukup sebut kata Allah? Ataukah yang dimaksud itu berlindung, andai kata Tuhan Allah itu manusia, ataukah harus berlindung di ketiaknya Allah? Bagaimana? Nah, ini nanti akan saya uji bahasa-bahasa itu dengan metode cerita yang macam-macam. Nah, itulah satu contoh saya berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Nah, kalau kalimat itu spesial khusus untuk menanggulangi godaan dari setan yang terkutuk, baru kalimat itu reaktif atau reaksi. Kalimat itu khusus untuk menanggulangi godaan setan yang terkutuk. Lah kalau umat Islam, manusia
digoda jin Islam, kan tidak berlaku kalimat itu. Kalau yang menggoda itu jin kafir, kan tidak berlaku kalimat itu. Kalau yang menggoda itu wanita-wanita nakal, wanita-wanita penghibur, lah kan tidak berlaku. Kalimat itu spesialis untuk setan yang terkutuk. Nah ini nanti kita uji. Kira-kira menurut Anda, menurut kalian para pendengar, para murid dan santri. Lah kalau para kiai ulama mau membantah Islam guru, membantah ajaran saya, membantah kitab-kitabku, untuk menerangkan ini aja sudah tidak mampu, apalagi masuk ke ranah Al-Quran. Nanti saya tanya, katanya ngerti surat Al-Fatihah, hurufnya di Islam katanya berapa, itu aja udah tidak ngerti. Ada yang ngerti itu ngawur, itu pun tidak tepat. Bagaimana kalau nanti saya tanya, mengapa dibuat 7 ayat? Mengapa ditaruh di pertama? Nah, ini satu contoh nanti cara guru menguji kapasitas ulama seluruh Indonesia. Nah, nanti diajarin lagi, diterangkan di kaset yang kedua tentang sejarah yang terpendam, sesuatu hal yang jadi mitos dan menjadi kenyataan. Sementara video yang pertama diakhiri dulu sampai di sini.